rasa sah-sah saja ya, itu tuntutan dari pihak JPU. Bahwasanya 3 orang mendapatkan tuntutan satu macam, yang 1 orang mendapatkan satu versi, yang satu lagi mendapatkan hukuman maksimal sebagai tuntutan. Ya, saya rasa hakim punya wewenang dan kebijakan sendiri untuk mengambil putusan berdasarkan fakta-fakta yang mereka lihat dan dengar di dalam persidangan. Jadi tinggal kita lihat nanti bagaimana putusan yang akan diberikan hakim, atau di bawah tuntutan atau juga mungkin di atas daripada tuntutan. Hakim punya hak sendiri. Jadi ya kita lihat bagaimana nanti putusan hakim setelah tuntutan ini. Ya, hakim pasti punya, jaksa juga punya alasan sendiri untuk memberikan tuntutan itu, dan tidak mungkin diberikan tuntutan tanpa alasan yang konkret. Pasti mereka-mereka yang sudah mengikuti persidangan ini sejak mulai dari awal, ya pasti mereka punya alasan tersendiri yang sangat bisa dipertanggungjawabkan kenapa mereka memberikan tuntutan itu. Keringanan itu kan bukan berarti tidak dihukum. Jadi keringanan ya mungkin saja menurut para JPU, bahwasanya inilah tuntutan yang teringan bagi dia yang sudah membantu untuk mengungkap kasus ini. Mungkin saja nanti hakim bisa berpikir beda, bisa saja hakim memberikan hukuman yang jauh daripada formula atau kali-kali yang biasa, tuntutan dikali dibagi sekian sama dengan putusan. Biasanya seperti itu. Tapi mungkin nanti hakim bisa saja memutuskan lebih rendah daripada kali-kali formula yang biasanya terjadi dalam persidangan. Atau juga hakim bisa saja memutuskan lebih tinggi daripada tuntutan. Pernah juga terjadi. Jadi ya kembali lagi. Jadi kalau dibilang sebagai justice collaborator sah atau enggak, ya saya rasa ya sah-sah saja, kan mereka yang mengikuti, mereka yang ikuti wewenang. Kita boleh saja beropini, tapi mereka punya alasan yang pas untuk memberikan tuntutan maupun putusan tersebut. Tinggal kita lihat bagaimana putusan hakim nanti, lebih ringan atau lebih berat. Mungkin jaksa mungkin menganggap ya karena dia tidak terbuka dari awal maka menjadi sampai seperti ini ya. Tapi tetap kita kembali lagi, jaksa pasti punya alasan yang konkret kenapa yang itu sampai ke maksimal, kenapa yang ini hanya begini, kenapa yang ini kalau dianggap ini terlalu ringan. Ya mereka pasti punya alasan-alasan tertentu sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Tapi ini sekarang kalau kita bawa emosi kan beda. Kalau kita bawa emosi ya nggak usah pakai hukum. Kalau kita pakai hukum, ya emosi ada baiknya dikesampingkan. Ada fakta-fakta yang tidak diekspos di media. Mungkin ada fakta-fakta atau penemuan-penemuan internal yang mereka rangkum dan mereka jadikan sebagai pembuktian di akhirnya. Karena itu wewenang mereka masing-masing. Kita tidak boleh intervensi. Dan mereka memberikan tuntutan dengan angka begitu pasti ada alasannya. Karena memang bukan kasus biasa. Jadi kalau saya bilang ya ada baiknya memang diambil waktu selama ini untuk ya selagi jangan sampai di luar daripada koridor waktu yang ditentukan untuk memutuskan satu perkara. Karena ya dengan adanya durasi waktu seperti ini mungkin para pihak penentu akan memiliki durasi lebih lama untuk lebih mendalami fakta-fakta untuk mengambil satu putusan atau untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk para korban dan untuk para pelaku. Karena hukum sih hukum, cuma kan konteksnya ya yang mengadili itu kan manusia. Jadi akan ada faktor-faktor yang mereka lihat. Kalau kita hanya mau bilang adil ya adil, itu tetap adil. Cuma adil buat siapa? Karena pasti mungkin jika korban mendapatkan keadilan, mungkin pelaku merasa tidak. Jika pelaku mendapatkan yang keadilan, mungkin korban merasa tidak.
Jadi ya kembali lagi, adil itu seperti apa? Tidak ada satu tolak ukur untuk menentukan keadilan itu harus begini, keadilan itu harus begini. Keadilan yang menurut yang memberikan keadilan itu. Ya karena tuntutan ini seumur hidup ya. Tuntutan ini seumur hidup. Karena tuntutan seumur hidup, kan saya bilang tadi, ini kan tuntutan diberikan oleh JPU. Masih ada satu tahap lagi. Jika hakim merasa seumur hidup terlalu berlebihan untuk seseorang ini terkait kejadian dan perkara ini, maka hakim boleh menurunkan putusan di bawah daripada tuntutan seumur hidup tersebut. Tapi mungkin jika hakim nanti merasa terlalu ringan hukuman seumur hidup bagi seseorang yang telah melakukan ini, ya mungkin hakim boleh beropini beda, memberikan lebih daripada tuntutan yang sudah diberikan oleh JPU.